Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Hendria, NIM 2204537 dari Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pendidikan yang dikelola oleh Taman Siswa. Pertama, Taman Siswa. Sejarah Taman Siswa adalah berdiri pada tanggal 3 Juli 1992 di Yogyakarta. Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pada waktu didirikan sekolah Taman Siswa ini diberi nama yaitu National Andrews Institute, yaitu Taman Siswa yang merupakan realisasi gagasan beliau bersama dengan teman paguyuban Sloso Klion. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti yang luas untuk mencapai cita-cita. Baiklah, yang kedua, perkembangan singkat Taman Siswa. Tingkat perguruan Taman Siswa pertama kali dibuka adalah Taman Anak atau Kindergarten dan kurs Taman Indria atau Taman Kanak-kanak atau TK. Perkembangan singkat pada masa Taman Siswa yaitu Taman Muda atau Sekolah Dasar SD, Taman Dewasa, Sekolah Menengah Pertama SMP, Taman Madya, Sekolah Menengah Atas SMA, Taman Guru atau Sarjana Wiyata atau Universitas. Lembaga pendidikan Taman Siswa terletak pada tempat yang berbeda. Taman Siswa Indria adalah Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Karya Madya, Ekonomi, dan STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, berada pada di Jalan Garuda nomor 25, Gunung Sehari Selatan. Yang ketiga yaitu azas pendiri Taman Siswa. Yang pertama, ing ngarso sung tulado. Ing ngarso yaitu di depan. Sung berasal dari ingsung yang artinya saya, tulado yang artinya tauladan. Jadi kalimat ini bermakna di depan harus memberi contoh atau menjadi seorang pemimpin itu harus memberikan suri tauladan bagi para orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua, ingman ia mangun korso. Secara harfiah kalimat ingmat ia mangun korso dapat diartikan dalam tiap katanya, yaitu mat ia yang artinya tengah, mangun yang artinya membangun, dan korso yang artinya penjalar atau penghubung. Jadi kita gabungkan dapat diartikan di tengah menjadi penghubung atau membangun keseimbangan. Yang ketiga adalah azas pendiri Taman Siswa. Yang pertama, ing ngarso sung tulado. Ing ngarso yaitu di depan, sung berasal dari ingsung yang artinya saya, tulado yang artinya tauladan. Jadi kalimat ini bermakna di depan harus memberi contoh atau menjadi seorang pemimpin harus memberikan suri teladan bagi para orang yang berada di sekitarnya. Ing Maria mangun korso. Secara harfiah kalimat ing matia mangun korso dapat diartikan dalam tiap katanya, yaitu matia yang artinya tengah, mangun yang artinya membangun, dan korso yang artinya penjalar atau penghubung. Jadi jika digabungkan dapat diartikan di tengah menjadi penghubung atau membangun keseimbangan. Yang ketiga ialah Tudhuri Handayani. Tudhuri Handayani mengandung arti peserta didik dengan kebudayaan yang dimiliki yang diikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru peserta didik membantu. Gagasan tersebut dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan di masa perjuangan kemerdekaan dalam era kemerdekaan. Gagasan tersebut beserta merta diterima sebagai salah satu azas pendidikan nasional Indonesia. Yang
Yang kelima ialah Taman Siswa setelah merdeka. Salah satu yang dihadapi Taman Siswa setelah kemerdekaan ialah meninjau kembali hubungan pemerintah kita sendiri, terutama dalam hal penerimaan subsidi. Di kalangan perguruan tinggi banyak perbedaan dalam menghadapi masalah ini, yaitu mereka yang dapat menerima subsidi itu dan digunakan untuk pengelolaan sekolah. Tapi setelah melihat beberapa besar pengaruh agar tidak mengganggu prinsip kemerdekaan mengurus diri sendiri, dan mereka yang beranggapan agar melepaskan sikap oposis seperti pada masa kolonial Belanda, tidak cocok di Indonesia merdeka. Di kalangan para pemimpin sedikit pun tetap mempunyai dua aliran, yaitu aliran menginginkan taman siswa terlepas dari sistem pendidikan. Pemerintah merupakan lembaga pendidikan independen, hidup dalam cita-citanya sendiri, dan terus berusaha agar sebagian masyarakat menerima konsep pendidikan nasional. Keenam ialah kendala yang dihadapi taman siswa ketika masa awal pendirian. Perkembangan pengungutan pajak rumah tangga pada tahun 1924, taman siswa dikenakan pajak rumah tangga. Ki Hajar Dewantara beserta keluarganya hanya menempati 2 kamar di tengah-tengah bangunan taman siswa. Beliau tentu saja menolak kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Undang-Undang Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar Wilde School Holland Ordet yang dimuat dalam Stadsblad nomor 4094 tanggal 17 September 1932. Ordonansi tersebut berisi tentang pendirian sekolah partikelir, termasuk taman siswa harus meminta izin kepada pemerintah Hindia Belanda. Sebelum mengajar, guru sekolah partikelir harus memiliki izin mengajar terlebih dahulu dari pemerintahan Hindia Belanda. Pemberian tunjangan pegawai negeri pada tahun 1935, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa pemerintah memberi tunjangan kepada pegawai negeri yang mempunyai anak yang bersekolah negeri. Sekolah partikelir yang bersubsidi dan tak berhak memakai salah satu nama seperti sekolah negeri, misalnya HIS dan Volkshochschule. Pemberlakuan pajak upah tahun 1935, pemerintah kolonial Belanda menetapkan pajak upah yang dikenakan taman siswa. Ki Hajar Dewantara menolak peraturan tersebut karena dalam taman siswa tidak ada majikan maupun buruh, tetapi didasarkan atas rangka kekeluargaan. Sehingga atas perjuangannya pada tahun 1940, guru-guru taman siswa dibebaskan dari pajak upah dan dapat mengabdi kepada bangsa dan negara tanpa memikirkan mengenai pajak upah tersebut. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.